Kelvin Calchetley, atau yang biasa dipanggil Cal, adalah seorang remaja dari kelompok cadangan yang tinggal di pinggiran kota Oklahoma. Hidupnya sederhana. Cal tinggal bersama ibunya, Sharon, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan buku daripada bergaul seperti kebanyakan anak seusianya. Kebiasaan itu justru membawanya pada prestasi akademis yang menonjol. Di sekolah, Cal cenderung pendiam. Cal tidak punya banyak teman dekat, hanya Luli, tetangganya sejak kecil, dan Donald, teman sekelas yang sama-sama suka belajar. Meski kehidupannya terlihat tenang, ada satu hal yang selalu terasa kurang dalam dirinya, sosok ayah. Ayah Cal, Mark, adalah seorang juara gulat yang meninggal dalam kecelakaan mobil saat Cal masih sangat kecil. Karena itu, Cal hampir tidak punya kenangan langsung tentangnya. Namun kehilangan itu meninggalkan dampak besar bagi keluarganya. Mereka tidak pernah benar-benar pulih. Kakak laki-laki Cal, Mike, adalah orang yang paling terpukul. Mike mengikuti jejak ayahnya di dunia gulat dan sempat menjadi juara selama beberapa tahun. Hubungannya dengan Mark dulu sangat dekat. Mereka melakukan hampir segalanya bersama. Setelah kepergian sang ayah, Mike perlahan berubah. Kesedihannya tidak mereda, malah semakin dalam seiring waktu. Ketegangan antara Mike dan Sharon pun sering terjadi. Sharon berusaha tetap kuat demi keluarganya, tetapi situasi itu semakin sulit dikendalikan. Hingga akhirnya, Mike memilih pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Kepergiannya menambah luka baru bagi Sharon, yang kini harus menanggung kehilangan suami dan anaknya sekaligus. Meski begitu, Sharon tetap menjalani hidupnya. Sharon berharap suatu hari Mike akan kembali, walau tanpa kepastian. Sementara itu, Cal tumbuh menjadi anak yang mandiri dan peka terhadap keadaan di sekitarnya. Cal belajar banyak dari apa yang terjadi dalam keluarganya. Saat masih di bangku SMP, Cal memenangkan kompetisi ilmu pengetahuan. Alih-alih menghabiskan uang hadiahnya untuk hal-hal biasa, Cal memilih menggunakannya untuk memulai usaha peternakan ikan lele. Keputusan itu membuahkan hasil. Usahanya berjalan lancar dan membuatnya bisa mandiri secara finansial di usia muda. Suatu hari di danau, ketika sedang memancing sambil memikirkan cara memperbaiki pompa air di peternakannya, Cal tiba-tiba diserang oleh Billy, seorang pengganggu di sekolahnya. Cal berusaha melawan, tetapi tetap terjatuh, dan Billy langsung pergi begitu saja. Dalam kondisi terluka, Cal bertemu dengan seorang nelayan tua bernama Red. Pria itu muncul begitu saja, seolah sudah ada di sana sejak tadi. Red memuji keberanian Cal yang berusaha membela diri, lalu memberi nasihat sederhana, agar Cal selalu percaya pada dirinya sendiri. Setelah itu, Cal pulang dan merawat lukanya. Seperti kebiasaannya saat sedang banyak pikiran, Cal membuka kotak kenangan miliknya. Cal melihat foto-foto lama ayahnya, membaca kembali laporan tentang kecelakaan itu, dan membayangkan bagaimana hidupnya jika sang ayah masih ada. Saat Sharon pulang kerja, Cal buru-buru menyimpan semua itu. Cal tidak ingin ibunya khawatir. Mereka berpelukan, dan Sharon langsung menyadari luka di tubuh Cal. Namun Cal menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan kecil. Di tempat lain, di wilayah Muskogee, Mike yang sedang bekerja di anjungan minyak menerima kabar buruk. Sementara itu, di rumah, Cal semakin sering memikirkan ayah dan kakaknya. Rasa rindu itu semakin kuat, membuatnya ingin menemukan cara untuk merasa lebih dekat dengan mereka. Setelah memikirkannya cukup lama, Cal akhirnya menemukan jawabannya. Gulat, olahraga yang pernah menjadi bagian besar dalam hidup ayah dan kakaknya itu terasa seperti jembatan untuk menghubungkan dirinya dengan mereka. Namun Cal tahu, Sharon sangat menentang gulat karena masa lalu yang menyakitkan. Jadi Cal memutuskan untuk merahasiakan keinginannya itu. Cal mengatakan pada ibunya bahwa Cal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler setelah sekolah, padahal sebenarnya ia pergi ke gym sekolah. Di sana, Cal belum langsung bergabung dengan tim. Cal lebih banyak duduk dan memperhatikan latihan, mencoba memahami gerakan dan teknik yang digunakan. Perlahan, Cal mulai belajar dengan caranya sendiri. Kemudian Cal menceritakan ketertarikannya itu kepada Luli. Luli, yang sudah lama menyimpan perasaan padanya, menyambut cerita itu dengan penuh dukungan. Suatu hari, Cal akhirnya merasa cukup hanya jadi penonton. Cal memutuskan untuk benar-benar ikut latihan, bukan sekadar duduk di pinggir dan mengamati. Di gym sekolah, pelatih yang dikenal sederhana dan tegas itu mencoba mempertemukannya dengan Billy Merrow. Pelatih itu meminta Billy untuk berlatih bersama Cal dan membantunya memahami dasar-dasar gulat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Billy menganggap itu sebagai kesempatan untuk melampiaskan kekesalannya. Billy langsung menyerang Cal dan memukulnya tanpa ampun, sampai akhirnya pelatih turun tangan menghentikan situasi. Malamnya, saat makan bersama, Cal merasa tidak bisa terus menyembunyikan semuanya. Cal akhirnya jujur kepada Sharon bahwa Cal sudah mulai bergulat. Cal juga menjelaskan bahwa Cal harus menjaga berat badannya di angka 135 pon. Sharon mendengarkan dengan serius. Sharon sebenarnya mengerti alasan di balik keputusan Cal. Sharon tahu anaknya ingin merasa lebih dekat dengan ayahnya, juga dengan Mike. Tapi di saat yang sama, rasa takut itu masih ada. Sharon sudah melihat bagaimana gulat mempengaruhi dua orang paling penting dalam hidupnya. Dengan hati-hati,
Sharon mengingatkan bahwa Cal sudah hampir 10 tahun tidak bertemu Mike. Menurutnya, Cal mungkin tidak benar-benar mengenal kakaknya lagi, seperti yang Cal bayangkan. Sharon juga tidak yakin bahwa Mike bisa membantu Cal terhubung kembali dengan kenangan tentang ayah mereka. Cal mendengarkan semua itu, tapi sulit baginya untuk menerima. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran dan harapannya terhadap Mike semakin kuat. Cal ingin membuktikan bahwa ibunya mungkin salah. Akhirnya, Cal mencari alamat Mike. Setelah menemukannya, Cal memutuskan untuk pergi menemuinya. Suatu sore, Cal berpamitan pada Sharon dengan alasan menginap di rumah Donald, lalu diam-diam berangkat. Cal naik bus menuju Muskogee. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai bayangan tentang seperti apa pertemuan itu nanti. Cal ingin bertemu kakaknya setelah sekian lama, tapi juga tidak tahu harus berharap seperti apa. Setibanya di sana, Cal langsung berusaha mencari rumah Mike. Setelah beberapa waktu, Cal menemukan alamatnya dan mengetuk pintu. Salah satu teman Mike membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Begitu masuk, Cal langsung merasa ada yang berbeda dari bayangannya. Rumah itu tidak seperti yang Cal harapkan. Suasananya terasa asing. Mike muncul dan terlihat terkejut melihat Cal. Tapi hanya itu, tidak ada reaksi lain yang berarti. Ekspresinya datar. Mike bahkan bertanya dengan nada biasa saja tentang tujuan Cal datang, seolah mereka sering bertemu. Cal mencoba menerima situasi itu. Cal tidak langsung marah atau kecewa. Ia memilih untuk memberi Mike kesempatan, mencoba memahami bahwa pertemuan mendadak ini mungkin juga tidak mudah bagi kakaknya. Setelah beberapa percakapan yang terasa canggung, Cal akhirnya mengungkapkan tujuannya. Cal bercerita bahwa Cal mulai bergulat dan berharap Mike bisa membimbingnya. Jawaban Mike tidak seperti yang diharapkan. Penolakannya terasa jelas. Cal sempat terpukul, tapi Cal berusaha menenangkan dirinya sendiri. Cal mencoba berpikir bahwa mungkin Mike memang sedang sibuk atau belum siap. Dengan sisa harapan yang ada, Cal tetap menerima keputusan itu. Cal berharap setidaknya hubungan mereka bisa diperbaiki perlahan. Dengan hati yang hancur, Cal perlahan berjalan keluar rumah dan pulang, berpikir bahwa ibunya mungkin benar. Sementara itu, Mike, yang juga patah hati menyadari bahwa tidak ada yang bisa Mike berikan kepada adik laki-lakinya, duduk di sofa, membeku selama berjam-jam, memikirkan hidupnya dan orang seperti apa dirinya sekarang. Di tempat lain, putus asa untuk menyelamatkan anak bungsunya, Sharon pergi ke sekolah dan berbicara dengan pelatih. Mengetahui semua yang telah Sharon alami, pelatih menghiburnya. Dan setelah menyarankan agar Cal tidak dikeluarkan dari tim, pelatih itu berjanji untuk menjaganya. Yes, I will. Di sisi lain kota, hancur karena interaksinya dengan Mike, Cal bergegas ke danau untuk menenangkan pikirannya, bertemu Red, dan menceritakan apa yang mengganggunya. Beberapa hari kemudian di pertandingan gulat sekolah menengah, seorang pegulat Riverdale seberat 135 pon cedera, dan Cal panik. Terpaksa oleh keadaan baru ini, Cal menelepon Mike di rumahnya, tetapi hanya menemukan pacarnya. Karena itu, dia memohon padanya untuk memberitahu Mike bahwa dia akan bergulat Jumat mendatang. Namun, Cal kecewa ketika hari Jumat tiba tanpa ada kabar sedikit pun dari saudaranya. Pada hari Jumat, saat penimbangan di gimnasium, Cal merintih ketakutan melihat lawannya dan mulai meragukan keputusannya untuk bergabung dengan tim. Sementara itu, meskipun menentang minat baru Cal, Sharon memutuskan untuk tetap mendukungnya dan datang ke sekolah. Kemudian, saat berjalan ke gimnasium, Sharon melewati dinding kehormatan sekolah, melihat nama Mike, prestasinya, dan pialanya, dan berdiri di sana selama beberapa menit dengan nostalgia memikirkan anak sulungnya. Dalam pertandingan, yang membuat Sharon dan Luli ngeri, seperti yang ditakutkan Cal dikalahkan secara brutal oleh lawannya, dan kalah dalam pertandingan. Setelah Cal menyadari betapa sulitnya gulat, Cal mempertimbangkan untuk berhenti, tetapi terpojok, karena Cal adalah satu-satunya pegulat kelas 135 pon di tim tersebut. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, Cal dipukuli dan dipermalukan secara brutal di atas matras. Di tempat lain di Muskogee, Mike, yang kini menganggur dan tanpa prospek, pergi ke bar lokal suatu sore, berharap untuk menghabiskan waktu. Namun, saat berada di sana, seorang pria agresif memprovokasi pertengkaran dan kemudian memukulnya, dan Mike membalas dan membela diri dengan baik. Sayangnya, pihak berwenang gagal memeriksa detail insiden tersebut, dan Mike masuk penjara. Di tempat lain, berharap mendapatkan perspektif, Cal bertanya kepada Donald tentang pendapatnya tentang tinju. Kemudian saat anak-anak itu meninggalkan sekolah, mereka bertemu Billy, yang mengejek kejatuhan Mike di depan semua orang dan memberinya koran lokal dengan pengumuman penangkapan Mike. Muskogee County. Stres karena apa yang baru saja Cal temukan, Cal pergi ke danau untuk memancing dan menenangkan pikirannya. Di sana, Cal bertemu Red, yang setelah mendengar isi pikiran pemuda itu, menawarkan nasihatnya. Terinspirasi oleh hal ini, Cal bangun pagi-pagi keesokan harinya, bergegas ke rumah Luli untuk meminjam skuternya, dan setelah berbohong kepada ibunya dan mengatakan bahwa Cal harus berangkat sekolah lebih awal, Cal ngebut ke gedung pengadilan di Muskogee. Di sana pengacara Mike menjelaskan situasinya, dan atas nama Mike,
meminta pengadilan untuk memberikan masa percobaan. Saat hakim bersiap untuk membuat keputusan atas kasus Mike, Carl meminta untuk berbicara atas nama saudaranya. Mike sangat tersentuh oleh sikap Carl. Dan setelah itu, kedua bersaudara itu pergi ke rumah Mike untuk mengobrol. Kemudian, berharap untuk menebus semua waktu yang tidak Mike habiskan untuk adik laki-lakinya, Mike menerima permintaan Carl dan setuju untuk mengajarinya gulat. Sementara itu, setelah tidak mendengar kabar dari Carl seharian, Sharon menghubungi Luli untuk meminta informasi, tetapi sekali lagi tidak berhasil. Kemudian, Carl pulang dan setelah berbohong kepada ibunya yang khawatir dan mengatakan bahwa dia sedang keluar bersama teman-temannya, langsung pergi ke kamarnya dan mengunci diri di dalam. Setelah absen latihan selama berminggu-minggu, yang memaksa tim untuk mengalah dalam pertandingan di kelas beratnya, Carl kembali ke gimnasium di sekolah dan bersiap untuk bergabung dalam latihan. Kemudian Mike dan Carl memulai latihan mereka dan bekerja keras selama beberapa minggu berikutnya. Saat keduanya menghabiskan banyak waktu bersama untuk berolahraga intensif, mereka saling mengenal lebih baik dan mulai menikmati kebersamaan. Setelah latihan, melihat bahwa Mike masih belum mendapatkan pekerjaan, Carl berinisiatif untuk membantunya mendapatkan pekerjaan melalui kelas geologinya, yang sangat dihargai oleh Mike. Saat Mike dan Carl terus menghabiskan banyak waktu bersama, mereka semakin dekat dan terikat. Mike terus melatih Carl sekeras mungkin, dan tak lama kemudian, pertandingan berikutnya tiba. Berharap untuk menunjukkan apa yang telah dipelajarinya darinya sejauh ini, Carl mengundang Mike untuk menonton pertandingan di sekolah. Terkejut dengan permintaan yang tak terduga itu, Mike meluangkan waktu sejenak untuk menjawab, dan dengan tenang menjelaskan bahwa Mike belum siap menghadapi ibu mereka maupun penduduk setempat. Yang Mike takuti akan menanyakan apa yang telah Mike lakukan sejak masa kejayaannya di sekolah menengah, karena dia tidak punya jawaban untuk diberikan. Pada hari pertandingan, seperti yang telah diajarkan Mike kepadanya, Carl dengan percaya diri menatap lawannya saat penimbangan. Kemudian, Carl menemukan sudut yang tenang di gimnasium, mendengarkan musik favoritnya, dan menenangkan diri sebagai persiapan untuk pertandingan. Lalu, saat Donald, Luli, dan Sharon menonton dengan penuh harap, pertandingan dimulai. Kini lebih kuat dari sebelumnya, Carl naik ke matras, dan menggunakan semua yang telah Carl pelajari dari kakaknya, memenangkan pertandingan dengan telak. Tanpa sepengetahuan semua orang, karena tidak bisa menjauh, Mike diam-diam muncul di gimnasium, bersembunyi di lorong, menonton pertandingan dari jauh, dan seperti Sharon dan Luli, mereka sangat gembira dengan prestasi Carl. Di sisi lain gedung olahraga, Red, yang juga datang untuk menonton Carl, duduk dengan tenang di antara kerumunan dan menyemangati Carl dengan penuh kebanggaan dan kegembiraan. Sementara itu, berharap untuk tetap bersembunyi, Mike meninggalkan gimnasium sebelum pertandingan selesai dan kerumunan bubar. Namun saat ia berjalan keluar, ia dihantui oleh lorong-lorong sekolah menengah lamanya, yang menyimpan kenangan akan prestasi luar biasanya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Carl terus meraih kemenangan yang mengesankan, dan Mike terus diam-diam hadir di setiap pertandingan. Kemudian, melihat betapa hebatnya Carl, Mike mulai membuat rencana besar. Beberapa minggu kemudian, saat pesta dansa sekolah semakin dekat dan semua orang mulai bersiap dengan penuh semangat, Luli meminta Carl untuk menemaninya ke pesta dansa, dan Carl menerimanya. Di rumah, meskipun menghadiri setiap pertandingan Carl, Sharon merasa hubungan mereka semakin tegang, dan dengan harapan, meyakinkan putranya bahwa ibunya selalu mendukungnya. Carl juga mengerti perasaan ibunya, dan meyakinkannya betapa bahagianya Carl. Namun, karena tidak ingin membuat ibunya semakin sedih, Carl menyembunyikan fakta bahwa Carl telah berlatih dengan Mike. Kemudian suatu hari, Mike memperkenalkan Carl kepada seorang pegulat bernama Gnat, yang kemudian Gnat ajak bergabung dengan tim latihan mereka. Dalam beberapa minggu berikutnya, Carl berlatih sekeras mungkin dengan para pria, mengikuti dietnya dengan ketat, dan mendapatkan perubahan kekuatan yang terlihat. Di tempat latihan itu, Gnat sempat menarik Mike ke samping. Gnat ingin memastikan kondisi Mike, bukan cuma fisik, tapi juga pikirannya. Gnat tahu temannya sedang berusaha bangkit, jadi Gnat mengingatkan Mike untuk tetap fokus, menjauhi masalah, dan menghadapi semua yang ada di kepalanya. Menurutnya, Mike dulu bisa kuat demi Carl, dan sekarang, alasan itu masih ada. Mike yang melihat perkembangan Carl merasa bangga. Mike kemudian memutuskan mengajarkan satu teknik yang cukup sulit, gerakan buayan terbalik. Carl terlihat antusias, dan mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk melatihnya sampai benar-benar paham. Malam harinya, Carl pergi ke pesta dansa bersama Luli. Awalnya semuanya berjalan santai. Mereka menikmati suasana, sampai Billy datang, dan mulai mengganggu Luli dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Luli mencoba membela diri, tapi Carl tidak tinggal diam. Carl langsung turun tangan dan mendorong Billy hingga jatuh. Setelah itu, Carl dan Luli memilih keluar dari tempat itu. Mereka berjalan keliling kota sambil membicarakan kejadian tadi. Di momen itu, Carl meyakinkan Luli bahwa Carl akan selalu ada untuknya. Dari situ hubungan mereka berubah jadi lebih dekat.
Sementara itu di Muskogee, setelah berminggu-minggu fokus latihan, Mike mencoba memberi dirinya waktu istirahat. Mike datang ke sebuah bar dan memesan bir. Tapi belum sempat diminum, Mike teringat kejadian sebelumnya, janji yang Mike buat pada hakim, dan juga pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, Mike langsung membayar dan pergi. Masalah ternyata belum selesai. Begitu keluar, sekelompok pria menghadangnya. Mereka masih menyimpan dendam karena kejadian sebelumnya. Mike mencoba menenangkan situasi, tidak ingin terlibat masalah lagi. Tapi usaha itu gagal. Saat mereka mulai menyerang, Mike terpaksa membela diri. Perkelahian terjadi, dan meski sempat melawan, Mike akhirnya kalah dan pingsan. Keesokan malamnya, Carl datang ke Muskogee untuk latihan, tapi Mike tidak ada. Carl sempat bingung, tapi mencoba berpikir positif. Ia mengira Mike sedang sibuk, jadi Carl berlatih sendiri sebelum akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, Carl langsung merasa ada yang tidak beres. Ia mendengar Sharon sedang berbicara di telepon dengan Mike. Tak lama, percakapan itu berubah jadi pertengkaran. Situasi semakin memanas. Carl kembali membela kakaknya, meyakinkan Sharon bahwa Mike tidak mungkin mengecewakan mereka. Carl bahkan mengatakan bahwa Mike pasti tidak sedang mabuk atau melakukan hal buruk karena sudah lama menjauhi itu semua. Di tengah emosi yang memuncak, Carl akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Carl mengatakan bahwa Mike lah yang melatihnya gulat dan menjadi alasan dibalik semua kemajuannya. Sementara itu, Mike ternyata kembali berurusan dengan hukum. Mike duduk di penjara, kesal pada keadaan yang seolah selalu menyeretnya ke masalah. Di rumah, Carl dan Sharon menghabiskan waktu dalam diam di sisi masing-masing. Mereka sama-sama mencoba menenangkan diri setelah pertengkaran itu. Setelah berpikir cukup lama, Carl mulai menyadari sesuatu. Carl memang tidak benar-benar ingat kejadian kecelakaan itu, tapi Carl merasa semua rasa sakit dan emosi yang dipendam keluarganya selama ini mungkin berkaitan dengan kejadian tersebut. Carl pun memutuskan untuk membicarakannya dengan Sharon. Sharon awalnya sulit menahan emosi saat nama Mac disebut, tapi Sharon mencoba kuat dan mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa Mac bukan hanya ayah, tapi juga pelatih bagi Mike. Mereka sangat dekat dan hampir selalu bersama. Sekitar 10 tahun lalu, saat Mike dan Mark bersiap untuk pertandingan penting, Mark sebenarnya sudah yakin dengan kemampuan Mike, tapi Mike ingin memastikan segalanya, jadi ia mengajak ayahnya pergi ke kota lain untuk melihat langsung calon lawannya. Meskipun Mark ragu dan Sharon sempat meminta mereka tetap di rumah, mereka tetap berangkat. Saat perjalanan di tengah salju, mobil mereka kehilangan kendali. Mike terlempar keluar, sementara Mark tidak selamat. Cerita itu menjelaskan banyak hal yang selama ini terasa menggantung dalam keluarga mereka. Setelah mendengar cerita itu dengan tenang, akhirnya banyak hal mulai terasa jelas bagi Carl. Potongan-potongan yang selama ini terasa terpisah perlahan menyatu. Carl mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarganya. Carl bisa melihat bagaimana Sharon masih menyimpan luka yang belum benar-benar sembuh, tapi yang paling ia rasakan adalah untuk Mike. Carl mulai mengerti kenapa kakaknya terlihat kosong selama ini. Rasa bersalah, kehilangan, dan beban yang terus dipendam itu ternyata jauh lebih besar dari yang Carl bayangkan. Beberapa hari kemudian, Carl dan timnya bersiap berangkat ke Tulsa untuk mengikuti kompetisi tingkat regional. Di sisi lain, Sharon datang menjenguk Mike di penjara. Sementara itu di Tulsa, Carl ditemani Donald dan Luli yang terus mendukungnya dari tribun. Dengan fokus dan latihan yang selama ini ia jalani, Carl berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan hingga mencapai semifinal. Meski begitu, pikirannya tidak benar-benar tenang. Masalah Mike terus mengganggunya. Carl bahkan tidak bisa menikmati kemenangan yang ia raih. Akhirnya, Carl memilih pulang lebih dulu. Di Muskogee, Sharon berhasil membebaskan Mike. Ia mengantarnya pulang dan melihat langsung bagaimana kehidupan anaknya selama ini. Rumah itu terasa dingin dan kosong, mencerminkan keadaan Mike yang menutup diri. Melihat kondisi itu, Sharon akhirnya membuka hatinya. Ia mengatakan apa yang selama ini ia pendam. Ia menyadari bahwa Carl hanya ingin menyatukan keluarga mereka kembali. Mike mendengarkan dengan serius. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sharon memeluk anaknya lagi, mencoba menguatkannya. Malam itu, saat Carl sampai di rumah, Carl langsung mencari ibunya. Ia ingin tahu bagaimana keadaan Mike. Saat mendengar bahwa kakaknya sudah bebas, Carl merasa lega. Yang mengejutkan, setelah mengetahui pencapaian Carl di regional, Sharon justru mulai mendukungnya untuk terus melanjutkan gulat. Keesokan harinya, di pertandingan semifinal, suasana gym penuh dengan sorakan penonton. Seperti biasa, Carl menyendiri sejenak di sudut ruangan untuk menenangkan diri sebelum bertanding. Namun kali ini, ketenangan itu membuatnya berpikir lebih dalam. Carl sadar bahwa gulat bukanlah tujuan utamanya. Semua yang Carl lakukan, sebenarnya tentang sesuatu yang lebih besar, memperbaiki keluarganya. Saat melihat sekeliling, Carl tidak menemukan Sharon maupun Mike. Tanpa jawaban yang jelas, Carl sempat berniat meninggalkan arena. Tapi di tengah jalan, Carl bertemu Red, yang kembali muncul di saat yang tidak terduga. Kehadiran Carl seperti memberi dorongan untuk tetap bertahan. Carl akhirnya memutuskan untuk kembali. Carl pergi ke kamar mandi, mencuci muka, dan mencoba menguatkan dirinya. Saat kembali ke arena, Carl mencari wajah-wajah yang ia kenal di antara penonton. Carl menemukan Sharon duduk di sana.
membuatnya sedikit lega. Tapi Mike masih belum terlihat. Pikirannya kembali kacau. Carl kesulitan fokus saat pertandingan dimulai. Di periode pertama, Carl bahkan terlihat tertekan dan kesulitan menghadapi lawannya. Namun di tengah pertandingan, saat Carl hampir menyerah, Carl melihat sesuatu yang tidak Carl duga. Mike berjalan masuk ke dalam gym. Mike duduk di tribun, mengenakan warna tim dengan bangga. Melihat itu, semangat Carl langsung kembali. Carl seperti mendapatkan energi baru. Dengan fokus penuh, Carl membalikkan keadaan dan akhirnya memenangkan pertandingan. Saat jeda sebelum final diumumkan, Mike langsung menghampiri Carl. Wajahnya terlihat bangga. Mike memberi selamat sambil berdiri bersama pelatih. Tidak banyak yang Mike katakan, tapi cukup untuk membuat Carl merasa yakin. Mike hanya mengingatkan agar Carl tetap fokus dan memberikan yang terbaik. Beberapa menit sebelum pertandingan final dimulai, Mike membiarkan Carl menyendiri sejenak. Carl memakai earphone, mendengarkan musik, mencoba menenangkan diri dan menyiapkan mentalnya untuk pertandingan terbesar dalam hidupnya. Di sisi lain, Mike sempat bertemu Sharon. Mereka berbicara singkat tentang pertandingan, lalu kembali masuk ke dalam gym. Di sana, Luli menghampiri Mike sambil membawa sebuah kotak hadiah besar. Luli meminta Mike untuk memberikannya ke Carl sebelum pertandingan dimulai. Mike bersama genat membawa kotak itu ke ruang ganti. Saat Carl membukanya, Carl terlihat terdiam sejenak. Di dalamnya, ada pompa kecil dan jubah gulat yang dibuat khusus untuknya. Ia benar-benar tersentuh. Tak lama kemudian, namanya dipanggil. Carl mengenakan jubah itu dengan bangga. Dengan ditemani Mike dan dibantu Donald, Carl berjalan menuju arena. Kehadirannya langsung menarik perhatian. Saat bersiap naik ke matras, Carl sempat melihat sesuatu yang membuatnya penasaran. Dari kejauhan, Carl melihat Mike menyapa Red. Carl tidak tahu bagaimana kakaknya bisa mengenal nelayan tua itu, tapi momen itu terasa aneh sekaligus hangat. Final pun dimulai. Mike duduk di samping pelatih, sementara suasana gym dipenuhi ketegangan. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Carl. Carl bertanding dengan sepenuh tenaga. Carl tidak menahan diri sedikit pun. Setiap detik terasa berat, setiap gerakan dipenuhi usaha. Tapi setelah pertarungan yang keras, keputusan juri akhirnya keluar. Lawannya dinyatakan menang. Carl tidak berhasil meraih gelar juara. Namun bagi Carl, hasil itu bukan segalanya. Carl tidak merasa kalah. Justru sebaliknya, Carl merasa menang karena sesuatu yang jauh lebih penting. Keluarganya akhirnya kembali utuh. Dengan perasaan penuh syukur, Carl langsung menghampiri Mike dan berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Setelah itu, Mike juga memeluk Sharon dan Luli. Kadang, kemenangan memang bukan soal hasil akhir, tapi tentang perjalanan yang dilalui. Tak lama kemudian, Mike naik ke tribun bersama keluarganya. Penonton yang mengenalnya mulai memberikan tepuk tangan. Mereka menghargai apa yang pernah Mike capai dan kontribusinya di dunia gulat. Mike terlihat terharu menerima itu semua. Hal yang tak terduga juga terjadi. Billy menghampiri Carl dan mengucapkan selamat atas perjuangannya. Carl menerimanya dengan sikap yang tenang dan dewasa. Di tengah suasana yang penuh emosi itu, Red perlahan meninggalkan gym tanpa menarik perhatian. Ia berjalan pergi dengan tenang, seolah tugasnya sudah selesai. Dengan Mike yang kini kembali berada di sisinya, Carl melanjutkan perjalanannya. Di tahun terakhirnya, ia berhasil memenangkan 48 pertandingan, membuktikan sejauh apa Mike telah berkembang.